Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Kita angkat pujian penyembahan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Sukacita,
menerangi hati pikiran kami. Berkati urapi kami Tuhan dalam pujian penyembahan ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dalam hadirat Tuhan. Kami sambut pujian penyembahan berikutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan lagu Karena Salibmu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mendengar renungan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu ini, biarlah Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan renungan pesan Tuhan buat kami hari ini. Kami buka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang menerangi, memberi kami pemahaman agar kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, perkataan Tuhan hari ini. Kami buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Kita mendengar renungan hari ini dari kitab atau Yunus, yaitu dengan kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan kebesarannya. 3 hari perjalanan luasnya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanannya jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia mengaman di singgah-singgahannya
ditanggakannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu didudukilah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah mereka semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Dalam kisah Yunus ini jelas Yunus dipakai Tuhan untuk menyampaikan yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan untuk manusia. Karena di zaman itu, di saat itu Niniwe memiliki kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hingga Tuhan ingin menghancurkan kota Niniwe. Tetapi Tuhan memakai Yunus untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Dia buat Niniwe agar segera bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yaitu perbuatan zina, kesombongan, keangkuhan yang ada di dalam kota itu. Kota itu kota yang luar biasa majunya, tapi karena saking majunya, manusia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kehidupan mereka sudah lari dari apa yang seharusnya. Itu sebabnya Tuhan pakai Yunus untuk menyampaikan apa perintahnya, agar segera seluruh warga masyarakat atau orang yang tinggal di kota Niniwe itu untuk bertobat. Pesan Yunus kepada manusia di Niniwe bahwa marilah, hendaklah semua kalian berpuasa 40 hari 40 malam, baik itu manusia maupun hewan ternak mereka, agar apa yang menjadi murka Tuhan Allah kepada mereka itu tidak terjadi. Ketika manusia atau orang-orang di kota Niniwe itu mendengar apa yang disampaikan Yunus dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun menyesal merencanakan atau ingin menghancurkan kota itu seperti yang telah dilakukan Allah. Contoh Sodom dan Gomora, sesudah itu seperti air bah. Maka Tuhan Allah menyesal ketika melihat orang-orang di kota Niniwe itu datang meminta ampun, kembali kepada Tuhan dengan cara berpuasa 40 hari 40 malam. Begitupun juga hidup kita, Bapak Ibu. Sekotor-kotornya kita, sehancur-hancurnya kita, ketika kita masih bisa bernapas, berseru, itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk datang kembali kepadanya, meminta ampun, bertobat. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan apa yang menjadi kehendak Allah. Mintalah kepada Roh Kudus bagaimana cara kita datang kepada Allah, bagaimana cara kita untuk menyikapi atas perbuatan-perbuatan jahat kita, agar kita tidak binasa dalam dosa-dosa perbuatan kita.
Begitupun juga pesan yang cerita Yunus ini buat kita. Tuhan membenci kejahatan, tapi satu sisi Tuhan mengasihi manusia. Itu sebabnya saat ini kita yang mendengar anak-anak Tuhan yang jauh daripadanya, yang masih berbuat dosa, kedagingan, dosa dunia, mari kita diingatkan untuk segera bertobat. Jangan sampai dosa itu akan menghakimi kita, yaitu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jangan sampai ketika kita masih bisa berbicara, bernapas, atau kita masih hidup, itu adalah sebuah kesempatan buat kita untuk kembali kepadanya. Tidak ada kata terlambat. Tuhan tidak ingin kita manusia binasa, tapi Tuhan ingin kita kembali kepadanya, mengakui Tuhan, bertobat, dan datang menyembah sebagai muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar renungan hari ini dari kisah Yohanes yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada warga orang yang di kota Niniwe itu untuk segera bertobat. Maka mereka mendengarkan apa yang disampaikan Yunus. Mereka datang bertobat dengan melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Disitulah Tuhan menyesal akan merencanakan kehancuran buat kota-kota itu. Hingga akhirnya Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mengampuni kota Niniwe bersama orang-orang di dalamnya. Begitupun juga kami yang selalu hidup di dalam ketidakbenaran atau hidup di dalam dosa yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang minta ampun, memohon agar hidup kami layak, agar hidup kami tidak binasa oleh kehancuran atas perbuatan kami, karena kami tahu upah dosa adalah maut. Kiranya Tuhan menolong kami, memanggil kami sebagai umat-umat pilihan yang terpilih. Jangan sampai biarkan kami jatuh jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Di Tuhan, kita sambut dengan lagu pujian kasih dari surga. Kasih dari surga, tentu semuanya kita tahu lagu ini. Itulah kasih Allah buat kita, anak-anaknya. Mari kita angkat pujian penyembahan ini dari hati kita berseru-seru bahwa kita ini menerima, berhak mendapatkan kasih dari surga, kasih dari Allah Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hidup, membuat damai di hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga
surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hidup, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup doa. Pujian penyembahan ini kita tundukkan ke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa yang kami rasakan hari ini di minggu ini. Luar biasa Tuhan, firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di hati kami, bertumbuh di dalam kehidupan kami, dalam sikap pribadi kami. Tuhan, ajar-ajari kami supaya kami tidak memenuhi keinginan daging kami, tapi kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Langkah kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu, dan kami tutup pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini, hari Minggu selesai. Jangan lupa share, bagikan supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun mereka yang mendengar atau melihat, menonton channel YouTube ini. Kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.